Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Desi Natalia Lani dengan NIM 2214201047. Fakultas Keperawatan. Saya mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah keperawatan dewasa kardiovaskuler, respirasi, dan hematologi dengan dosen pengampu Ners Yani Lonto Eskep MKep. Materi yang pertama tentang pengertian TBC atau yang disebut dengan tuberkulosis. Nah, tuberkulosis atau dengan singkatan TBC atau TB adalah penyakit menular akibat infeksi bakteri. TBC umumnya menyerang paru-paru, tetapi juga dapat menyerang organ tubuh lain seperti ginjal, tulang belakang, dan otak. Nah, di sini teman-teman ada contoh gambar. Di sini ada 2 contoh gambar di mana kita boleh melihat dari kedua gambar ini ada yang memberikan contoh tentang paru-paru normal dan TBC paru-paru. Jadi teman-teman, dari kedua gambar tersebut ini kita boleh dapat mengamati melihat tentang gambar yang sudah terkena TBC paru-paru itu paru-parunya sudah berlubang-lubang, dan yang paru-paru normal itu masih tetap utuh, masih kelihatan sehat dan bersih. Slide berikutnya, meski TBC dikategorikan sebagai penyakit menular, penularan penyakit ini tidak secepat pilek dan flu. Namun, ada beberapa kelompok yang berisiko tinggi tertular TBC, yaitu pertama, orang yang tinggal di pemukiman padat dan kumuh. Kedua, petugas medis yang sering merawat penderita TBC. Ketiga, orang lanjut usia disebut lansia dan anak-anak. Keempat, pengguna nafsa. Kelima, penderita penyakit ginjal stadium lanjut. Keenam, orang yang mengalami kekurangan gizi. Ketujuh, penderita kecanduan alkohol. Kedelapan, perokok. Kesembilan, orang dengan kekebalan tubuh yang lemah, misalnya penderita HIV atau AIDS, kanker, diabetes, orang yang menjalani transplantasi organ. Kesepuluh, orang yang sedang dalam terapi obat imunosupresif, misalnya penderita lupus, psoriasis, reumatoid, artritis, atau penyakit Crohn. Materi selanjutnya adalah pencegahan TBC atau dengan disebut tuberkulosis. Nah, penggunaan masker, di mana TBC juga dapat dicegah dengan mengenakan masker saat berada di tempat ramai atau ketika berinteraksi dengan penderita TBC. Perlu diingat, hindari kontak dengan penderita TBC di ruangan tertutup yang bersirkulasi buruk. Bagi penderita TBC yang sedang diterapi, TBC masih dapat menular selama sekitar 2 minggu pertama pengobatan. Oleh karena itu, diperlukan langkah pencegahan guna menghindari penularan pada orang yang tinggal di lingkungan penderita. Langkah pencegahan tersebut berupa tutupi mulut saat bersin, batuk, dan tertawa. Jika menggunakan tisu untuk menutup mulut, buang tisu segera setelah digunakan. Jangan membuang dahak atau meludah sembarangan.
Pastikan rumah memiliki sirkulasi udara yang baik, misalnya dengan sering membuka pintu dan jendela. Jangan tidur sekamar dengan orang lain sampai dokter menyatakan TBC yang diderita telah sampai pada tahap tidak menular. Materi selanjutnya adalah pengobatan TBC tuberkulosis. Pengobatan tuberkulosis atau dengan singkatan TBC adalah dengan patuh minum obat selama jangka waktu yang dianjurkan oleh dokter. Jika pasien berhenti minum obat sebelum waktu yang disarankan, bakteri TBC berpotensi kebal terhadap obat yang biasa diberikan. Akibatnya TBC menjadi lebih berbahaya dan akan lebih sulit diobati. Obat TBC yang diminum merupakan kombinasi dari 2 atau 4 obat berikut. Pertama, isoniazid, kedua, rifampicin, ketiga, pirazinamide, keempat, etambutol. Nah, selanjutnya teman-teman, yaitu komplikasi TBC tuberkulosis. Beberapa komplikasi yang dapat terjadi akibat TBC atau bila kondisinya sudah parah adalah, yang pertama itu kerusakan paru-paru permanen. Kerusakan permanen pada paru-paru dapat terjadi bila tuberkulosis tidak segera ditangani atau bila pengobatannya tidak dijalani dengan baik. Kedua, penyebaran tuberkulosis ke orang lain. TBC yang tidak ditangani dapat menyebar luas ke organ lain dan menyebabkan komplikasi seperti nyeri dan patah tulang belakang, kerusakan sendi, meningitis, gangguan kelenjar getah bening, gangguan pada hati atau ginjal, serta penyakit jantung. Ketiga, kematian. TBC yang menyebar luas ke organ lain berisiko menyebabkan kematian. Nah, jadi teman-teman, sampai di sini materi yang saya telah paparkan. Saya ucapkan terima kasih, semoga boleh bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akan mempromosikan kampus saya yang terletak di Sulawesi Utara, Kota Manado, yaitu kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Universitas Pembangunan Indonesia Manado merupakan salah satu universitas swasta yang ada di Sulawesi Utara. Universitas Pembangunan Indonesia beralamat di Jalan Walter Mongisidi 6 nomor 129 Bahu, lingkungan 2, Kecamatan Malalayang, Kota Manado. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki visi menjadi perguruan tinggi yang unggul, berkualitas, dan mandiri dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdaya saing global pada tahun 2025. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki beberapa fakultas. Yang pertama, Fakultas Teknik, kemudian Fakultas Pertanian, Fakultas Sastra, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Hukum, dan juga Fakultas Keperawatan. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki sistem dan kurikulum pembelajaran yang unggul, berkualitas, dan kompetitif. Kemudian, memiliki biaya kuliah yang terjangkau, memiliki beasiswa yang tersedia, memiliki peluang kerja di luar negeri untuk alumni, memiliki dosen yang berkualifikasi tinggi dan profesional di bidangnya, dan memiliki fasilitas laboratorium di kampus dan lokasi yang strategis, yaitu lokasi di pusat Kota Manado.